Pernah nggak sih kepikiran kalau fotografi itu lebih dari sekedar jepret-jepret aja? Ini tuh alat buat bercerita yang keren banget. Setiap gambar punya kekuatan buat ngebekuin sebuah emosi, ide, atau momen selamanya. Yuk kita gali lebih dalam bareng-bareng. Nah, ini pertanyaan paling penting. Sebenarnya, cerita kayak apa sih yang pengen kamu sampaikan? Soalnya, setiap genre fotografi itu nawarin kacamata yang beda-beda buat ngeliat dunia. Oke, kita bedah satu-satu ya genre utamanya. Perjalanan visual kita mulai dari alam bebas yang, wah, megah banget. Kita bakal lihat gimana para fotografer bisa menangkap keindahan planet kita dari puncak gunung yang tertinggi sampai dasar lautan yang paling dalam. Coba deh lihat gambar ini. Rasanya kayak kita langsung ada di sana kan? Nah, inilah esensi dari fotografi lanskap. Sebuah jendela yang bisa bawa kita ke pemandangan yang luar biasa indah. Jadi, apa sih sebenarnya fotografi landscape itu? Gampangnya gini, ini tuh seni menangkap sebuah ruang. Mungkin yang langsung kebayang sama kalian itu pemandangan alam luas yang sering kita lihat di kalender atau kartu pos, ya kan? Tapi sebenarnya cakupannya lebih dari itu loh. Bisa detail-detail kecil di alam sampai megahnya pemandangan kota. Oke, dari pemandangan yang luas, sekarang kita geser fokus kita. Kita intip makhluk-makhluk hidup yang jadi penghuninya. Selamat datang di dunia fotografi satwa liar yang seru banget. Dapetin foto kayak gini tuh, wah, bukan cuma soal hoki loh. Fotografi satwa liar itu soal gimana kita ngamatin hewan di habitat aslinya, nangkep perilaku alami mereka. Ini butuh alat-alat khusus kayak lensa tele, dan yang paling-paling penting, sabar. Sabar banget nungguin momen yang pas itu datang. Oke, dari alam liar, sekarang kita balik arah. Kita arahin kamera kita ke subjek yang paling rumit, sekaligus paling menarik. Ya, kita sendiri, manusia. Yuk kita lihat gimana fotografi bisa menangkap berbagai sisi dari kehidupan kita. Coba deh, lihat tatapan matanya. Emosinya kuat banget kan? Nah, inilah kekuatan sebuah potret yang bagus. Ini bukan cuma foto muka, tapi satu cerita utuh. Kira-kira, apa ya yang lagi dia pikirin? Intinya sih, fotografi potret itu usaha buat nangkap jiwa seseorang, penampilannya, kepribadiannya, bahkan moodnya. Dan ekspresi wajah itu jadi kuncinya. Seringkali, tatapan mata yang langsung ke kamera itu yang bikin kita, penontonnya, ngerasa ada koneksi langsung. Nah, sekarang kita lihat dua gambar ini. Dua-duanya kan di ruang publik ya. Yang satu kelihatan tenang, momen sehari-hari gitu. Satunya lagi, tegang, kayak ada peristiwa besar. Dua-duanya cerita, tapi caranya beda banget. Ini nih yang ngebawa kita ke dua genre yang mirip tapi tak sama. Terus bedanya di mana? Gini, fotografi jalanan itu fokusnya nangkap momen-momen jujur, kehidupan sehari-hari yang apa adanya. Sementara fotojurnalisme tujuannya buat ngedokumentasiin peristiwa penting yang jadi berita. Kalau yang satu itu ibarat puisi visual, yang satunya lagi itu kayak headline berita. Oke, sekarang kita pindah ke genre di mana fotografernya punya kendali penuh, 100%. Di sini setiap elemennya diatur super rapih buat dapat hasil yang sempurna. Ini adalah campuran antara seni dengan tujuan tertentu. Keren ya, gimana benda-benda mati ini bisa kelihatan hidup banget. Nah, ini dia keajaiban fotografi still life. Fotografernya bisa ngubah objek sehari-hari jadi sebuah karya seni cuma dengan ngatur-ngatur posisi dan cahayanya. Terus, rahasianya apa sih? Ada 3 hal penting. Pertama, pencahayaan. Ini dipakai buat membentuk objeknya pakai cahaya dan bayangan. Kedua, komposisi. Ini seninya nyusun barang-barang biar enak dilihat dan punya dampak. Dan ketiga, ya propertinya itu sendiri. Objek-objek yang dipilih buat nyampein cerita. Selanjutnya, kita masuk ke dunia fashion yang glamour. Tujuannya udah jelas banget, pamerin pakaian dan produk-produk model lainnya. Jadi ini genre komersil yang pakai model buat nunjukin produk dengan cara yang paling menarik, biasanya buat iklan atau majalah. Ini bukan cuma jualan baju loh, tapi jualan aspirasi dan gaya hidup. Kita udah jalan-jalan nih, dari pemandangan alam, potret manusia, sampai dunia yang serba diatur. Sekarang pertanyaannya balik lagi ke kamu. Setelah lihat semua ini, kira-kira fokus mana yang bakal kamu pilih? Oke, kita rangkum sedikit ya. Anggap aja setiap genre ini tuh alat di kotak perkakas cerita kamu. Lanskap buat cerita tentang sebuah tempat. Satwa liar buat cerita tentang makhluk alam. Potret buat cerita tentang seseorang. Fotografi jalanan dan jurnalisme buat cerita tentang masyarakat. Dan yang terakhir, still life dan fashion buat cerita tentang objek dan gaya. Setiap sudut dunia, setiap wajah yang kita temui, setiap detik yang lewat, itu semua cerita yang nunggu buat diungkap.
Jadi pertanyaannya bukan ada cerita nggak sih di luar sana, tapi dari semua cerita itu, mana yang bakal kamu pilih untuk diabadikan?